tinggalin gue aja, Mbak. Gue di sini aja. Dia bilang gitu. Jadi Gilang itu ketemu sosok genderuwo, dan dia nyuci nestingnya tuh pakai rambut genderuwo, bro. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ian di Horror Story. Jadi pada video Horror Story kali ini gue kedatangan seorang bintang tamu sekaligus narasumber yang punya channel YouTube ngobrol.com. Nah pasti kalian udah pada kenal kan sama orangnya, itu Bang Jambe. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi pada video Horror Story kali ini temanya agak sedikit berbeda. Jadi segmennya atau temanya agak sedikit berbeda nih. Jadi di Horror Story kali ini gue mau talk show sama Bang Jambe mengenai pengalamannya, pengalaman mistisnya, pengalaman edukasi tentang pendakian juga. Di gunung mana Bang waktu itu Bang? Ya sebenarnya kalau bicara mistis gunung ada sih beberapa ya. Ada beberapa dan sempat ngalamin tuh di Merbabu, di Latimojong gitu. Tapi pada video kali ini lu mau ngebahas yang di Merbabu kali Bang ya? Boleh, jadi kita kupas lebih dalam nih. Oke. Siap. Jadi pada video kali ini gue bakal ngupas tentang pendakiannya Bang Jambe di Merbabu. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, ayo buruan subscribe, share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, di like, di komen juga, dan jangan lupa dipencet tombol notifikasinya. Kita langsung aja tonton video ini terus sampai habis. Jadi lu naik gunung tahun berapa Bang? Mulai naik gunung? Jadi kalau misalnya bicara naik gunung sebenarnya gue tuh orang Gunung Kidul ya. Oh. Jadi Gunung Kidul tuh ya bisa dibilang perbukitan lah. Jadi memang kalau dari kecil untuk naik-naik bukit itu udah Hatam lah ya. Udah biasa lah. Iya, karena kan iya, sambil nyari-nyari rumput tuh. Bener. Dan kebetulan masuk organisasi Cinta Alam tuh waktu tahun 2007 awalnya. 2007. Itu di SMA. Jadi gue masuk Sispala di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Itu SMA 74. Akhirnya gue masuk sama Stabuana. Gitu. Lu kok bisa tertarik naik gunung sih Bang? Kenapa sih Bang? Sebenarnya kalau bicara tertarik awalnya sebenarnya gue gara-gara waktu itu sempat di kampung tuh ngeliat Gunung Merapi. Oh. Di Gunung Merapi itu kan gue lihat dari jauh tuh kayak bagus ya. Bagus ya, iya. Gue pengen tahu gimana sih kalau gue kesana. Nah makanya gue waktu itu coba masuk nih di organisasi Cinta Alam ini agar sekiranya gue punya ilmu nih buat pendakian. Jadi gitu sih yang awal tertariknya gue. Iya, jadi bisa dibilang lu tuh emang basicnya udah ada basic di olahraga pendakian lah ya. Betul, karena emang lu dulunya waktu di Gunung Kidul ini sering naik ke bukit-bukit betul nyari rumput buat sapi kan gitu ya, betul. Tapi yang gua penasaran nih Bang, lu pertama kali lu naik gunung tahun berapa, gunung mana, sama siapa? Nah kalau bicara naik gunungnya ya, waktu sebenarnya kalau misalkan bicara bener-bener naik dari awal base camp sampai puncak gunung itu di tahun 2007 akhir lah, mau 2008 lah itu 2000. Waktu pergantian semester waktu itu. Jadi waktu itu di SMA gua ada namanya pengambilan nomor. Jadi untuk Cinta Alam ketika dia pingin punya nomor harus pendakian dulu nih. Jadi istilah kata banyak orang bilang ekspedisi lah. Penataran lah ya. Ekspedisi untuk mengambil nomor lah. Dan di situ gue melakukan pendakian itu awalnya di Merbabu. Itu via Kopeng Cuntel. Itu jadi dari awalnya gue naik Kopeng Cuntel, turun Kopeng Cuntel lagi. Itu tahun 2007-2008. Itu ramean banget. Itu waktu itu dari sekolah itu kita ada 4 orang. Terus tapi dari senior itu 4 orang juga, jadi sekitar 8 orang gitu.
Lu pernah nggak sih Bang nih? Karena sekarang kan banyak ya anak-anak gunung yang pada ngalamin hal-hal ganjil gitu waktu di jalur pendakian, entah gunung A, entah gunung B. Betul. Nah, kalau lu pernah nggak sih Bang ngalamin hal-hal kayak gitu waktu mendaki gunung tuh? Nah, kalau bicara pernah banget. Pernah banget. Di gunung mana Bang waktu itu? Jadi untuk mistis yang epic banget, itu sebenarnya ada 2 gunung yang udah gue ceritain sebenarnya di beberapa channel. Itu satu di Gunung Merbabu juga, yang via Kopeng Cuntel kebetulan sama Gilang juga. Dan kedua itu Latimojong di Sulawesi. Itu sama senior dan beberapa KPA di daerah Palopo. Gue penasaran yang di Merbabunya nih Bang. Boleh nggak Bang lu ceritain sedikit kejadian ganjil atau bisa dibilang kejadian mistis waktu lu naik ke Merbabu? Boleh. Jadi gini. Awalnya itu gue naik sama Gilang dan beberapa temen daerah rumah gue waktu itu. Jadi gue waktu itu naik berenam ya. Berenam. Dan akhirnya gue naik via Kopeng Cuntel. Dan via Kopeng Cuntel ini gue itu kenapa via Kopeng Cuntel? Karena sebelumnya gue juga pernah lewat jalur situ. Dan si Gilang juga pernah lewat jalur situ. Jadi kita bawa orang yang belum pernah naik gunung nih ke Gunung Merbabu. Dan di saat itu ternyata Gilang memang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Merbabu ini juga. Di tahun sebelumnya waktu itu gue naik. Jadi Gilang itu ketemu sosok genderuwo, dan dia nyuci nestingnya tuh pakai rambut genderuwo bro. Astagfirullahaladzim. Dan itu jadi kenangan banget buat Gilang di pendakian gue sama dia waktu itu. Jadi waktu itu kira-kira sebelum maghrib tuh Gilang udah bilang, Be, kalau bisa sebelum maghrib kita udah ngelewatin pasar setan ya. Karena di pasar setan ini dia juga ngalamin beberapa kejadian mistis sebelumnya dengan beberapa temennya. Dan akhirnya sampai pasar setan ini, tiba-tiba tengah malam tuh Gilang dengerin suara gamelan. Terus tiba-tiba dia nengok keluar, terus tiba-tiba dia ngelihat di tenda sebelah tuh ada, kan kita bikin tenda 2 ya, tenda laki-laki dan tenda perempuan. Jadi 3 cewek, 3 cowok waktu itu. Dan akhirnya Gilang ngelihat di tenda perempuan itu salah satu temen gue yang perempuan itu nari, men. Kesurupan loh. Dan Gilang waktu itu langsung manggil gue, Bebe, bangun. Ada suara gamelan nih, terus gue lihat ada cewek nari Be, teman kita sendiri. Dan akhirnya kita keluar dan kita nyamperin ke tenda. Ternyata emang benar ada salah satu teman kita perempuan yang lagi nari-nari gitu. Dan di situ pun kejadiannya yang 2 cewek itu nggak ada di tempat. Di lokasinya nggak ada. Jadi gue bingung tuh, ini cewek kemana? Dan akhirnya gue mutusin sama Gilang buat nanganin ini cewek. Dan salah satu temen cowok gue suruh nyari tuh cewek 2 orang. Dan ternyata yang 2 orang itu lagi kencing. Dan akhirnya di situ Gilang dengan berdoa lah ya. Dia coba nyadarin tuh cewek. Gitu. Berarti bisa dibilang temen lu ini yang si Gilang ini bisa ya buat nanganin hal-hal kayak gitu ya. Alhamdulillahnya bisa ya. Betul. Tapi lu pernah nggak sih Bang nih ngalamin kayak di Merbabu nih ya, lu ngalamin hal aneh kayak gitu? Lu sempet nggak gitu punya firasat gitu pas naik, nih nggak enak kayaknya nih gua naik sini nih, kayaknya bakal terjadi hal-hal yang ini gitu. Pernah nggak ngalamin firasat? Sebenarnya gitu? Firasat pasti ya. Pasti ada lah ya. Jadi sebelum kita ngecamp, sebelum kita ngecamp di Merbabu itu, nah Gilang tuh sempet pas udah mau maghrib kan, Bebe bentar dulu. Jadi kita suruh berhenti dulu. Nah di situ pun gue udah firasat nih Gilang ada apa. Dan ternyata menurut pandangan Gilang ada sosok kakek-kakek tuh lewat. Makanya dia suruh kita berhenti dulu. Di situ pun udah firasat. Udah firasat ya. Udah firasat. Tapi kok bisa sih Bang? Maksudnya gini, kalau biasanya nih ya pendaki pemula nih ada level-levelan gunung. Kok lu bisa kepikiran ngajak temen-temen lu yang pemula ini langsung ke Merbabu gitu? Iya, kenapa gue waktu itu milih Merbabu? Sebenarnya gue udah tawarin waktu itu ke Gunung Gede dulu. Ya kan.
Cuman waktu itu ceritanya ada salah satu temen gue cowok ya. Itu jadi dia pengen ke Gunung Merbabu. Dan ngelihat view-nya bagus. Dan kenapa gue milih situ? Gue mikir gue udah naik sana dan Gilang juga udah pernah naik sana nih. Setidaknya gue bisa coba ngajak mereka nih, ibarat kata gitu. Ya, makanya lu berani ya. Berani. Jadi udah ada yang pernah ke sana dan udah bisa ibarat kata ngerti lah tentang pendakian. Gitu. Gitu. Jadi gini bang, kalau menurutku ya hal-hal mistis kan pasti ada lah ya di gunung, di semua gunung gitu kan. Nah, pada waktu temen lu ngalamin hal mistis tersebut gitu, apakah lu langsung, wah ini anak diganggu nih sama makhluk gaib? Apa yang lu lakukan pada waktu itu buat penanganan pertamanya? Ya kalau misalkan secara pribadi gue sebenarnya gue panik men. Panik ya? Gue karena gue gak ngerti masalah begituan jujur. Cuman alhamdulillahnya ada Gilang nih. Ya Gilang cuman bilang tenang Be, tenang. Padahal gue udah panik banget. Tenang Be, tenang Be. Dan akhirnya alhamdulillah Gilang dengan berdoa ya bisa dan nggak cuma berhenti di situ aja. Jadi waktu gue jalan lagi, nah sebelum puncak Genteng Songo tuh ada namanya jembatan setan. Nah jembatan setan kita jalan, itu Gilang tiba-tiba yang di belakang gue sebagai sweeper nggak ada men. Hilang. Dan gue bingung, ini kemana nih anak gitu. Dan akhirnya gue bilang ke teman-teman gue yang di depan itu, udah ya, gue cari Gilang dulu. Udah lu stay di sini dulu. Akhirnya gue ke belakang tuh cari Gilang. Dan sampai akhirnya gue ketemu tuh Gilang. Dia di pinggir jurang. Pinggir jurang, dia cuman bilang apa? Tinggalin gue aja, Be. Gue di sini aja. Dia bilang gitu. Cuman kan gue mikir nih kenapa nih? Ini anak gak biasa nih gitu. Lu ngomong apa sih Lang gitu? Udah yuk kita naik yuk. Akhirnya gue bawa pong dia, gue bawain keril dia. Gue bawa pong, gue tarik tuh ke atas. Dan sebenarnya tempat pemberhentian terakhir gue tuh nggak jauh dari puncak Genteng Songo. Akhirnya gue jalan lagi, gue sampai puncak Genteng Songo. Cuman pas sampai puncak Genteng Songo ini, si Gilang tuh joprak dak. Dan setelah dia joprak itu angin kenceng banget bro. Badai lah bisa dikatakan badai. Itu udah angin, udah hujan kenceng banget. Di situ Gilang joprak dan cuman bisa dibilang kayak mau pingsan gitu loh bro. Dan lama-lama merem dan akhirnya di situ gue bikin kayak flashitan lah di situ. Di situ gue suruh salah satu temen gue yang cowok untuk masak air hangat. Di situ gue bikin susu waktu itu. Gue bikin susu dan gue kasih ke Gilang. Itu tumpah lagi bro. Tumpah lagi dan gue kasih lagi tumpah lagi. Dan akhirnya si cewek-cewek tuh nangis semuanya. Kan kita bawa 3 cewek tuh nangis semua. Lang, lu kenapa? Lang, lu kenapa? Di situ Gilang belum sadar. Akhirnya gue coba nyadarin, Lang, lu kenapa sih Lang? Lang, gitu. Akhirnya dia bangun juga. Dia di situ cuma bilang, gue kenapa sih Mbak? Dia bilang gitu. Dan dia cuma bilang, ya lu yang kenapa? Gue bilang gitu. Enggak, gue nggak kenapa. Dia tiba-tiba biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Dan nggak sampai di situ juga, sampai akhirnya gue di situ sampai puncak, gue ceritanya lintas men, dari Kopeng ke Selo. Nah berhubung waktu itu udah sore banget, waktu sampai puncak udah sekitar jam 5 sore, gue turun puncak. Nah saat turun puncak ini ada kayak dataran dikit nih, pas puncak ini. Nah itu jalur ke Selo. Akhirnya di situ gue bikin tenda lagi, di situ gue bikin 1 tenda. Kan tadinya 2 tenda nih. 2 nih ya tadi. Cewek dan cowok. Cuman karena gue mikir banyak kejadian yang seperti itu, gue nggak mau nih ada kayak gini lagi. Akhirnya gue bikin 1 tenda lagi. Nah disitulah ada kejadian mistis lagi. Kisaran jam 10-an itu ya, hampir 10 jam setengah 11-an lah gue lupa. Tiba-tiba si Gilang marah-marah. Lu lagi ngapain lu? Lu lagi ngapain? Gilang marah-marah gitu. Gue bangun dong sontak. Ada apa sih nih Gilang? Udah malam, kita udah capek, ngapain teriak-teriak gitu. Lu ngapa sih Lang? Dia nggak jawab pertanyaan gue. Dia cuma, lu lagi ngapain lu? Lu ngapain? Sambil nunjuk salah satu temen gue yang pacaran men. Oh jadi di rombongan lu ini ada satu pasangan ya? Iya. Sebutlah Putra dan Putri. Iya.
dan itu dia nunjuk ke arah putra dan putri ini. Gue nggak tahu waktu itu kejadiannya seperti apa. Iya. Cuman ketika Gilang lagi marah-marah, itu ada salah satu temen gue perempuan yang kemarin kesurupan itu. Dia bangun, gini-gini dulu. Kowe ngopo neng kene? Kowe ngopo neng kene? Dia teriak-teriak gitu. Si cewek ini kesurupan. Gua di situ panik banget. Gue bilang ke Gilang, Lang, udah gak usah marah-marahin, dia dulu nih tanganin. Iya, Be. Si Gilang akhirnya duduk seperti yang kemarin. Duduk sambil ini lagi, bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan akhirnya dia cuma tidur lagi. Gitu. Nah, lu coba nanya nggak ke si temen lu si Gilang ini, Bang? Itu dia kenapa kok bisa sampai marah-marah kayak gitu? Nah, ini kejawab ketika kita pulang. Ketika kita pulang, kita ketemulah titik temunya semuanya. Iya. Jadi ternyata si cewek ini waktu kesurupan pertama kali, bisa dikatakan kesurupan iya. Itu ada sosok penari yang nari dengan alunan gamelan. Gitu. Dan kenapa Gilang waktu itu sampai marah-marah itu? Ternyata teman gue itu mesum, bro. Waduh, nih mesum dalam arti kata berbuat seperti itulah yang nggak bisa gue jelasin di sini gitu. Iya, dan Gilang marah-marah di situ. Dan akhirnya cewek yang kesurupan itu ibarat kata di situ ada penunggu lah namanya. Iya. Penunggu itu nggak suka, sebenarnya udah ngelihat dari tadi ini berbuat mesum. Iya. Kayak gitu sih, bro. Sebenarnya penunggunya itu memang udah ngelihat gelagatnya nggak enak anak ini ya. Dan satu tambahan lagi, ketika Gilang waktu dia ibarat kata ngalamun lah bisa dikatakan gitulah, yang dia bilang, lu tinggalin gua aja di sini. Jadi penari yang di pos 3 Pasar Setan itu suka sama si Gilang. Pingin ngajak Gilang. Iya. Dan alhamdulillah gue nemuin Gilang dan akhirnya terselamatkan lah istilahnya. Iya. Jadi si Gilang ini ada kemungkinan nggak sih kira-kira, Bang? Dia bisa disukai nih sama penunggunya gitu. Ada kemungkinan si Gilang ini bawa wafa atau bawa jimat gitu. Wah, kalau misalnya bicara kayak gitu gue kurang tahu ya. Cuman ini kan Gilang juga dapat info dari temannya. Jadi ketika dia sampai di Jakarta, temennya yang bilang ke dia kalau misalkan dia disukai nama sosok penari. Gitu. Tapi yang temen lu ini yang sampai berbuat asusila di gunung ini nggak kenapa-napa, Bang? Nah, ini yang jadi gue heran ya. Iya. Di kebanyakan pendakian, ketika seseorang melakukan kesalahan itu, justru bukan si pelakunya nih yang kena ya, malah orang-orang sekitarnya yang kena. Mungkin kalau lu tahu ya, itu banyak banget cerita-cerita pendakian mistis yang sekiranya ngalamin sesuatu hal, itu yang dapat teror bukan si pelakunya malah. Iya, gue juga sempat ngalamin tuh, malah justru yang dapat teror itu malah justru orang sekitarnya. Orang sekitar dia. Betul. Iya, benar. Kita nggak tahu ya, mungkin belum di situ atau nantinya kita nggak tahu. Cuman di kebanyakan cerita pendakian seperti itu. Tapi lu sempet pas turun nih, lu udah sampai nih di base camp lagi. Sempet lu kasih wejangan atau lu marah-marahin nih temen lu yang berbuat asusila ini? Belum sih, belum. Di situ gua nggak mau bahas dulu. Iya. Cuman memang ketika udah sampai di Jakarta lagi, ya sebelumnya kan memang sebelum pendakian itu karena mereka ini baru mau naik gunung, gue menjelaskan lah beberapa adab atau adat istiadat di gunung, kayak misalnya ketika kita melihat sesuatu jangan dibilang dulu, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, jangan melakukan hal seperti ini seperti itu. Terus di situ gue marah-marah. Terus apa gunanya kemarin gue ngomong sama lu pada? Kalau misalkan ternyata lu melakukan juga, dan lu tahu dampaknya seperti apa buat kita semua. Iya, benar. Gitu. Ini gokil juga ya tuh anak itu yang pasangan. Gue tuh nggak habis pikirnya gini, Bang. Iya. Lu tuh nggak punya duit atau gimana sih sampai mesum di gunung ya? Ya mungkin momen, bro. Momen kali dingin kali ya. Cuman kan kita tahu adab, tahu adab. Harusnya gitu. Kita punya etika juga dong. Betul. Gitu.
Jadi gimana Bang, pesan-pesan lu buat para pendaki pemula atau buat yang udah ngedaki gitu, kira-kira kalau mau naik gunung tuh jangan apa, harus gimana, apa yang mesti disiapkan? Ya buat teman-teman di rumah, buat semuanya mungkin yang baru mau naik gunung atau udah pernah naik gunung, mungkin pesen gua ya dimanapun kalian berada adab itu utama. Karena nggak cuma di gunung, ketika kita main ke rumah orang, ketika kita lagi di jalan, ketika dimanapun kalian berada, adab tuh nomor utama. Kayak misalkan ya, gue ke rumah lu ya, nggak mungkin gue nggak ngetok, nggak assalamualaikum, gue tiba-tiba langsung masuk, gue langsung makan gitu, ada makanan apa kan nggak mungkin. Pasti ada unggah-ungguhnya, ada tata keramanya. Assalamualaikum dulu, terus gue masuk dulu, ketika dipersilahkan masuk kan gitu. Itu pertama, adab paling utama. Terus kedua, yang baru pingin mau naik gunung, coba ketika kalian mau naik gunung itu dipikirin lagi tuh, maksudnya persiapannya. Terus ketika naik gunung itu kalian udah tahu nih di pos-posnya itu ada air atau enggak. Karena memang pelajaran dari pendakian gue ini, kita manajemen airnya emang kacau banget. Kacau juga. Karena waktu itu kita bawa orang yang baru mau naik gunung, jadi nggak tahu nih cara manajemen airnya seperti apa. Dan buat teman-teman, manajemen air itu penting banget. Jadi ketika kalian naik gunung yang bener-bener nggak ada air nih dari pos bawah sampai atas, itu manajemen airnya seperti apa tuh? Itu mesti diatur. Terus yang terakhir, paling buat teman-teman di rumah, ketika kalian emang udah dalam situasi kondisi yang sekiranya ngalamin kepanikan atau apa, usahain tenang deh. Itu yang gue pesen dari Gilang yang gue ingat, tenang Be, tenang. Jadi sikon apapun kita usahain tenang gitu. Karena ketika kita ngadepin sesuatu tuh nggak tenang, itu makin memperkeruh suasana tuh. Paling gitu aja sih ya. Jadi intinya buat teman-teman semua yang baru mau mulai ngedaki ataupun yang udah ngedaki, ada pepatah yang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini sangat-sangat harus kalian tanemin dalam diri kalian. Kemanapun kalian mau pergi, bukan cuma di gunung ya Bang ya, intinya betul. Kemana aja kita pergi, prinsip itu tetap harus dipakai sama kalian. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Mungkin sekian aja kali Bang ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa nih mampir ke ngobrol.com, karena Ian bakal cerita sesuatu hal yang mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya. Siap. Sekian aja horror story kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo buruan subscribe, di share, di like, di komen, dan jangan lupa dipencet tombol notifikasinya. Sekali lagi gue ingetin, setelah video ini kalian jangan lupa mampir di ngobrol.com. Jadi di ngobrol.com nih, buat para pendengar cerita horor, di situ banyak cerita-cerita yang menarik, yang keren-keren dah pokoknya. Sekian aja horror story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Icai.